Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa lagi melanjutkan pembahasan kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Dan kita telah masuk ke pembahasan kitab yang baru atau bab yang baru, yaitu bab haji atau kitabul hajj. Dan berarti kita telah selesai membahas taharah, telah selesai membahas salat, dan telah selesai membahas zakat, dan juga telah selesai membahas kitab puasa. Dan ini adalah kitab ibadah atau fiqih ibadah yang terakhir pembahasannya, yaitu tentang pembahasan haji. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya fikih itu secara garis besar terbagi menjadi 4 pembahasan. Pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, dan yang ketiga fiqhul usrah atau fikih nikah, dan yang keempat itu fikih tentang al-hudud wal jinayat dan yang lainnya. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk ke pembahasan terakhir dari kitab atau fikih ibadah, yaitu kitabul hajj. Naam. Taib, qala, kita langsung baca saja ya. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Kitabul hajji wa syara'itu wujubil hajji sab'atu asya' al-islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zadi war rahilah wa takhliyatu tariq wa imkanul masir. Pertama, Imam Abu Suja' al-Asfahani rahimahullah membahas di permulaan kitab haji ini tentang syarat wajib haji. Kata beliau di matan itu ada 7. Pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, mempunyai bekal dan mempunyai kendaraan, dan takhliyatut thariq atau jalannya aman, ya, tidak ada gangguan, tidak ada mara bahaya selama di perjalanan, dan yang terakhir yang ketujuh imkanul masir, kemungkinan sampai di Makkah itu masih ada waktu haji. Ya, artinya sebelum wukuf. Nah, itu imkanul masir. Nanti akan dijelaskan syarahnya masing-masing oleh pensyarah, yaitu Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah. Qala asy-syarih hafizahullah, al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa itu artinya al-qasdu. Ya, ini sama seperti pembahasan niat. Ya. Niat kan itu secara bahasa juga artinya al-qasdu. Ya, secara istilah artinya qasdu syai'i muqtarinan bil fi'l. Ya. Begitu juga dengan tayammum. Tayammum itu secara bahasa artinya al-qasdu. Dan haji kata beliau juga maknanya adalah al-qasdu. Sedangkan umrah itu artinya nanti adalah az-ziyarah. Lalu apa haji menurut istilah ulama fikih? Qasdu baitil haram, qasdu baitillahil haram li ada'in nusuki bi syurutin makhsusah, yaitu berniat menuju Baitullah al-Haram, Makkah al-Mukarramah, ya, li ada'in nusuk, untuk melaksanakan manasik haji dengan syarat-syarat tertentu. Naam. Kalau dalam Hasyiah Al-Bajuri itu pengertiannya qasdu baitillah li ada'il haram, li ada'in nusuk, tambahnya itu ada ma'al ityani bihi,
Ya, ma'al ityani bihi, dengan ya tidak hanya bermaksud untuk berangkat haji. Tidak hanya niat tapi benar-benar mendatanginya. Ya, benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan mendatangi Baitullah Al-Haram. Dan kata beliau di sini, kata pensyarah, dengan syarat-syarat khusus. Nah, nanti akan dijelaskan ya syarat-syarat wajib haji. Lalu kata beliau, wa qad syuri'al hajju fis sanati sadisah wa hajja rasulu sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah fil Islam fil amil ashir. Kata beliau, haji itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ini satu pendapat. Kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Manhaji, itu dijelaskan juga, ada bahkan menurut penulis Fiqhul Manhaji mengatakan yang lebih kuat haji itu disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. Ala kulli hal, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu berhaji hanya 1 kali selama hidup beliau. Kapan beliau berhaji? Ya, ketika haji wada di tahun 10 Hijriah. Ya, 1 tahun sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Kalau haji, Rasul itu hanya sekali melakukan. Sedangkan umrah, dikatakan oleh para ulama, Nabi umrah itu 4 kali. Pertama namanya umrah fi Dzulqa'dah, itu umrah qadha. Umrah qadha itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Rasul tanggal 6 mau umrah, kemudian gak diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga singkat cerita terjadi yang namanya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena nggak jadi umroh, nggak jadi ke Mekah, maka diganti tahun depannya. Maka itu namanya umroh qadha di tahun 7 Hijriah. Lalu yang kedua umroh fil Hudaybiyah. Nah, Rasul juga melakukan umroh ketika di Hudaybiyah. Ya, di tahun 6 Hijriah. Kemudian yang ketiga umrah hajjatihi. Lalu umrah juga ketika menunaikan ibadah haji. Ya, umrah juga ketika melakukan ibadah haji di tahun 10 Hijriah. Lalu yang terakhir namanya umrah Ji'ranah. Ya, Ji'ranah idz qasama ghanimah Hunain. Itu ketika pembagian ghanimah pada perang Hunain, itu tahun 8 Hijriah. Jadi umrah qadha tahun 7, umrah Hudaybiyah tahun 6, kemudian Ji'ranah tahun 8, dan yang paling terakhir itu umrah bersama haji tahun 10 Hijriah. Faedah: awwalu bi'tsatin lil haji kanat fi sanati tasi'ah lil hijrah wa hajja bin nasi Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utusan kaum muslimin pertama yang melaksanakan ibadah haji itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan saat itu Abu Bakar yang menjadi pemimpin hajinya. Abu Bakar haji bersama kaum muslimin ya di tahun 9 Hijriah. Faedah: qala Ibnu Al-Ammad fi Kashfil Asrar, wa hikmatun tarakkabal hajju minal ha'i wal jim isyaratan ila annal ha' minal hilm wal jim minal jurm faka'annal abda yaqulu ya rabbi ji'tuka bi jurmi ay dhambi litaghfirahu bihilmik. Jadi ini ta'lil sebagian ulama. Di sini dikatakan Ibnul Imad dalam kitabnya Kashful Asrar. Itu hikmah kenapa kata haji itu tergabung dari 2 huruf hijaiyah, yaitu ha dan jim. Haji, ha dan jim. Kenapa? Isyaratan, ini menunjukkan bahwasannya ha itu bermakna hilm, kasih sayang, lembut. Ya. Dan jim itu bermakna al-jurm, artinya dosa.
Maka seakan-akan ketika seseorang hamba itu pergi haji, itu seakan-akan mengatakan, wahai Rabbku, aku datang menemuimu dengan dosa-dosaku, dan untuk engkau ampuni dengan kelembutanmu. Jadi ini ta'lil ya sebagian ulama ya. Kenapa kok haji itu dari kata ha dan jim. Ha itu artinya al-hilm dan jim itu artinya jurm, dosa. Nah, jadi ketika datang ke haji seakan-akan itu hamba berkata, ya Rabb, aku datang menghadapmu dengan dosa-dosaku, ya tolong ampunilah aku. Nah, kemudian hukmul haji. Nah, beliau di sini membahas hukum ibadah haji. Hukumnya apa? Fardu ainin ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimatin mata tahaqqaqatis syurut. Hukumnya jelas karena dia termasuk di antara rukun rukun Islam, maka hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain tentu bagi yang memenuhi syarat. Nah, bagi yang memenuhi syarat. Ya, sebagaimana juga zakat bagi yang memenuhi syarat maka wajib fardu ain. Taib fil umri marratan wahidah. Berapa kali wajibnya? Ya sekali aja. Ya. Beda dengan sholat itu setiap hari 5 kali. Beda dengan puasa itu setiap tahun sekali, Ramadan. Beda dengan zakat itu bisa berulang setiap tahun juga jika terpenuhi syarat-syarat zakat seperti haul dan nisab. Ya. Sedangkan haji itu hanya sekali. Sekali dilakukan maka selesai. Ya, selesai kewajibannya, gugur kewajiban hajinya. Wal hajju ibadatun 'ala tarahi ay yaf'aluha fi ayyi waqtin wa yustahabbu lahu al-isra' fi adaiha. Haji itu ibadah yang tarahi, tidak 'alal faur. Ya, jadi kan ada istilahnya 'alal faur, 'ala tarahi. Ada yang harus disegerakan, ada yang bisa nanti-nanti. Ya. Maka kata beliau, tapi disunahkan bersegera jika telah mempunyai kewajiban, sudah mempunyai kemampuan, terpenuhi syarat-syarat wajib haji, maka disunahkan untuk bersegera. Ya, disunahkan, tidak wajib. Dia sudah wajib haji, terpenuhi syarat-syarat haji bagi dia, ya. Tapi dia misalnya mau menunda tahun depan itu tidak masalah. Tapi disunahkan saat itu dia berangkat. Saat tahun itu dia punya kemampuan, telah jatuh kepadanya, dia telah menjadi orang yang wajib haji, maka yustahabbu lahu al-isra'. Karena kita nggak tahu kan umur, ya, dan nggak tahu juga sekarang mungkin dia punya harta, punya bekal, tahun depan mungkin bangkrut. Wallahu a'lam. Maka mumpung sedang ada kemampuan dan ada bekal dan fisik juga lagi sehat, ya, tidak ada gangguan apapun, maka afdolnya kita bersegera, ya, karena khawatir tahun-tahun berikutnya Allah tidak memberikan kita kemampuan. Wad dalilu qala ta'ala, dalil wajib haji ini jelas ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lalu juga Allah Ta'ala berfirman juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian juga hadis yang terkenal ini ada dalam kitab dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang ketiga setelah hadis Umar yang panjang itu. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil tentang hukum haji. Ya, bahwasanya haji itu hukumnya fardu ain. Lalu beliau juga tambahkan di sini hukum orang yang mengingkari kewajiban haji. Nah, apa hukumnya? Kafir. Mengingkari hukum kalau haji itu adalah wajib, fardu ain. Kafir meskipun dia melaksanakan haji. Ya sama kayak kemarin. Orang yang mengatakan sholat fardu yang 5 waktu itu tidak wajib, bahkan dikatakan itu hanya buang-buang waktu. Ada yang mengatakan kalau sholat itu nggak wajib, yang wajib hanya berkomunikasi dengan Tuhan, maka itu sudah mutlak menjadikan dia sebagai orang kafir. Dia mengingkari kalau sholat fardu itu yang 5 itu wajib, mengingkari, maka ini kafir. Beda dengan orang muslim yang masih
meyakini wajibnya sholat tapi meninggalkan secara sengaja karena malas, maka ini fasik. Taib. Tapi ini mengingkari kewajiban haji, maka sepakat kafir. Karena mengingkari perkara yang ma'lum bid-darurah, li'annahu ankara ma'luman minad-din bid-darurah, perkara yang sudah aksiomatis, yang sudah menjadi maklum, sudah menjadi mujma' di antara kaum muslimin. Illa an yakuna qaribal ahdi bil Islam au nasha'a fi ardin ba'idatin an biladil Islam. Kecuali kalau dia baru masuk Islam, dia belum tahu apa-apa tentang Islam, dia tinggalnya jauh dari negeri kaum muslimin, jauh dari para ulama, artinya dia benar-benar tinggal di tempat yang antah berantah atau tempat yang jauh dari peradaban, jauh dari ilmu, jauh dari para ulama. Jadi dia benar-benar tidak tahu gitu. Maka kalau seperti ini maka uzur. Tapi ada orang tinggal di negeri kaum muslimin atau tinggal di negeri besar, di negeri modern yang di sana sudah banyak teknologi, ya, kemudian dia bahkan muslim misalnya, ya, dia muslim bahkan mengatakan dirinya cendekiawan, ya, bicara sana sini lalu mengatakan sholat itu nggak wajib atau haji itu nggak wajib, maka jelas ini sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalanginya untuk dikatakan sebagai orang kafir. Wal'iyadu billah. Kemudian beliau membawakan di sini juga hikmah disyariatkannya haji. Nah, ini kalau mau kita lihat rinciannya itu bisa lihat dalam kitab Fiqhul Manhaji. Tapi di sini beliau hanya menyebutkan secara satu-satu gitu, tanpa penjelasan lebih detail. Hanya menyebutkan poin-poin intinya saja. Pertama, hikmah haji itu disyariatkan ta'abbudi. Ya, hikmah yang pertama dan terbesar adalah ta'abbudi, ta'atullah. Ya, sami'na wa ata'na. Ketika Allah menyuruh hambanya, maka tidak lain kita sebagai orang beriman, konsekuensi kita sebagai seorang hamba yang beriman, konsekuensi dari syahadat kita, maka kita mentaati, sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Dan saya rasa ini hikmah yang paling besar. Ya, karena seorang muslim itu namanya kan Islam itu artinya tunduk dan patuh, ya. Maka ketika Allah dan Rasulnya menyuruh, memerintahkan sebuah perbuatan, maka bentuk ketaatan kita, ketundukan kita ya dengan melaksanakan perintah Allah. 2. Ijtima'ul muslimin min jami'i anha'il alam li ta'aruf wa taqarubi wa ta'aluf. Ijtima'ul muslimin, berkumpulnya seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia. Ya nak, haji kan di Mekah, maka tidak ada haji itu nggak bisa selain di Ka'bah di Mekah, Baitul Haram itu nggak bisa. Nggak bisa haji itu dilakukan di Karbala, nggak bisa di kota Qum Iran, nggak bisa haji itu dilakukan di Indonesia, nggak bisa dilakukan di Turki, nggak bisa. Haji itu hanya bisa dilakukan ya di Makkah, di Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Maka mau tidak mau seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, baik dia di Eropa, di Asia, di Afrika, bahkan di Australia, kalau dia mau haji ya mau nggak mau ke Makkah. Dan kita tahu di sana nanti berkumpul semua kaum muslimin dari penjuru dunia, berbagai bangsa, berbagai kulit, warna kulit, ya, dan berbagai bentuk tubuh, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ya, dan juga untuk saling ta'aruf, berkenalan, ya, dan juga saling membangun rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Ya, orang dulu, ya, kakek-kakek kita dulu ketika haji kan belum ada pesawat. Maka haji memakan waktu berbulan-bulan. Dan mereka datang ke Makkah itu biasanya berbulan-bulan atau beberapa belum masuk ibadah, belum masuk bulan haji. Mungkin 2 bulan sebelum masuk waktu haji mereka sudah tiba di Makkah. Dan mereka di sana menuntut ilmu, belajar. Makanya kita tahu Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari,
Ya, ulama-ulama besar kita di masa lalu ketika ke Mekkah mereka menuntut ilmu, belajar dari para masyayikh di sana dan berkenalan dengan orang Islam seluruh penjuru dunia sehingga mengetahui info-info apa saja yang bisa mereka dapatkan di tentang dunia Islam dan mereka menuntut ilmu. Jadi berangkatnya itu kosong, pulangnya berisi. Nah, gitu. Keadaan dia pulang itu sudah berilmu, bertambah ilmunya. Ya, tidak berangkat kosong, pulang kosong gitu. Sayangnya kan ya kalau bisa kita katakan sebagian jemaah haji kita itu lebih senang ya habis ibadah haji jalan-jalan belanja. Untuk duduk di majelis ilmu itu agak berat. Ya, wallahu alam, semoga ini minoritas ya. Semoga minoritas tidak mayoritas. Kalau dulu kakek-kakek kita, ya ulama besar dulu ketika berangkat haji ya belajar nuntut ilmu. Sehingga mereka pulang dengan membawa ilmu artinya mereka sudah berubah atau bertambah ilmunya daripada sebelum berangkat. Kathratul manafi' allati ta'udu 'alal hajj, ya banyak manfaat yang kembali kepada orang yang berhaji tadi. Ya tadi ini diantara manfaatnya selain bertambahnya ilmu, ya kemudian bisa mengetahui kabar tentang dunia Islam langsung dari orang-orang dari berbagai negara dan juga bisa saling berkenalan dan ta'aruf. Kemudian yang keempat, ghufranuz dzunub, diampuninya dosa-dosa, ya. Dan kata ulama, ini saya dengar dari Syekh Labib, haji itu mengampuni dosa besar dan juga dosa kecil. Nah, kemudian yang kelima, tadzakkuru ibadatil anbiya wal mursalin. Itu sebagai bentuk kita nostalgia atau mengingat bagaimana ibadah para nabi terdahulu. Kemudian tajarradal insanu minad dunya wa tadzakkuru yaumal qiyamah. Ya mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia lah gitu, bahasa gampangnya. Melepaskan diri dari gemerlap dunia, dari hiruk pikuk dunia, fokus untuk beribadah. Bahkan pakaian kita itu warnanya putih, ya seakan-akan itu menjadi kain kafan kita. Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu nanti dia dibangkitkan dalam keadaan sedang ihram juga. Ya, maka itu saatnya kita betul-betul fokus beribadah dan tidak lagi memikirkan dunia dan memikirkan bagaimana nanti di hari kiamat. Karena kan di hari kiamat dikumpulkan di satu tempat bahkan tidak menggunakan baju sama sekali. An-nasu sawasiyah fil malbas wal makani wan nusuk. Manusia semua sama. Ya. Manusia semuanya sama ketika sedang ibadah haji. Presiden Erdogan ya ketika ibadah haji itu ketika di Makkah sedang tawaf bajunya sama dengan rakyat biasa gitu. Pak Jokowi juga kalau haji bajunya juga sama. Nggak ada bedanya pakaian presiden dengan pakaian rakyat biasa ketika ibadah haji, semua sama. Yang jenderal bintang 5 sekalipun atau pangkatnya adalah panglima TNI sekalipun, kalau naik haji bajunya sama. Ini menunjukkan kita itu semuanya setara di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah takwa. Bahkan ketika sholat, ya bisa saja kita karena saking sempitnya, saking ramainya jamaah ketika ibadah haji jutaan, itu kan bisa saja kita ketika sholat saking sempitnya kepala kita itu mengenai kaki orang di depan kita. Dan bisa saja orang kulit putih sholat kakinya, jidatnya menyentuh kaki kulit hitam yang di depannya. Bisa saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena saking sempitnya saat itu, saking ramainya kaum muslimin yang berangkat ke Baitullah. Maka apa yang bisa dibanggakan ketika ibadah haji? Ya, semua kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Kemudian tarbiyatul jismi ala tahammulil masyaqqah was sabri 'alal gharbah atau 'alal ghurbah ya wal bu'di 'anil ahli.
membiasakan, melatih diri untuk tahammul masyaqqah. Melatih diri untuk memikul beban berat dan bersabar dari keterasingan dan jauh dari keluarga. Taib. Syurut wujubul hajj. Nah, ini berbicara tentang hikmah haji ya, ada 8. Masya Allah. Aslinya tidak hanya 8, ya ini hanya sebagian saja, dan kalau mau lebih cari banyak lagi ya tentu ada, insya Allah bisa dilihat dalam kitab-kitab yang lebih mutawwal. Lalu syarat wajib haji, ya syarat wajib haji. Sebelumnya, kalau kita lihat dalam kitab syarah atau hasyiah Al-Bajuri, ya Hasyiah Al-Bajuri terhadap Fathul Qarib Al-Mujib, itu di sana ada namanya maratibun nas fil haji, tingkatan manusia dalam ibadah haji. Pertama, man yasihhu minhu walau min ghairi mubasyarah namanya. Siapa yang hajinya sah hajinya meskipun tanpa mubasyarah. Apa itu artinya tanpa mubasyarah? Artinya dia tidak perlu dia yang berangkat, tapi bisa diwakilkan orang lain. Siapa yang hajinya dihitung sah meskipun dia diwakilkan hajinya, tidak langsung dia yang berangkat. Syaratnya hanya satu, yaitu Islam saja, Muslim. Artinya di sini kalau ada anak kecil usia masih belum baligh, ya masih umur belum mumayyiz malah. Misalnya ada anak kecil usia 1 tahun atau 2 tahun, ya itu bisa ayahnya menghajikan. Misalnya ayahnya menghajikan si anak kecil ini, sambil digendong dia terus sambil menghajikan anak tadi, tidak masalah, hajinya sah, ya hajinya sah. Taib. Atau ada wali dari orang gila, dia hajikan orang gila tadi dengan harta orang gila tersebut untuk ibadah haji, maka itu terhitung sah. Ya, jadi ada orang yang sah ibadah hajinya meskipun tanpa mubasyarah, yaitu syaratnya cuma satu, yaitu beragama Islam. Yang kedua, man tasihhu minhu mubasyaratul haji. Siapa yang sah dia haji dengan cara dia pergi mubasyarah. Ya, kalau orang gila tadi kan nggak sah mubasyarah, tapi dia sah kalau tanpa mubasyarah, ya kan? Ya, orang gila dia nggak bisa mubasyaratul haji, ya, karena dia gila, nggak diterima ibadahnya. Tapi kalau diwakilkan oleh orang lain sah, karena selama dia masih Muslim, atau anak kecil yang masih belum mumayyiz. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sah hajinya dengan mubasyarah, artinya dia yang berangkat langsung. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama al-Islam, dan yang kedua adalah at-tamyiz, mumayyiz. Ya, jadi ada anak kecil usia 7 tahun dibawa sama ayahnya untuk naik haji, maka sah. Anak kecil mumayyiz tadi yang umur 7 tahun, 8 tahun naik haji, hajinya sah. Tapi apakah gugur kewajiban hajinya ketika sudah dewasa? Tidak. Kita katakan sah ya sah, tapi tidak gugur kewajiban hajinya tatkala dia sudah dewasa. Yang ketiga, man yasihhu minhu nadarul hajj. Siapa orang yang kalau bernazar untuk naik haji, nazarnya dihitung sah, yaitu syaratnya adalah Islam dan mukallaf, Muslim dan mukallaf. Mukallaf maksudnya baligh, berakal, ya baligh dan berakal, sudah baligh, bukan tamyiz lagi, ya itu dia syaratnya Muslim dan mukallaf. Kalau dia nazar untuk naik haji, bernazar untuk pergi haji tahun depan misalnya, maka nazarnya dihitung sah. Artinya kalau ada anak kecil bernazar, dia belum tamyiz, bernazar untuk naik haji, maka nazarnya nggak dihitung sah. Karena syarat nazarnya sah kalau dia Muslim mukallaf. Ya, Muslim dan mukallaf itu artinya baligh dan berakal. Lalu yang keempat, nah ini, man yasihhu minhu an fardil Islam. Siapa yang sah hajinya dan terhitung gugur kewajiban hajinya kalau dia telah melaksanakan haji fardu ini. Artinya ketika dia laksanakan haji maka gugur kewajiban. Beda sama anak kecil tadi kan. Anak kecil mumayyiz ikut naik haji sama orang tuanya,
maka anak kecil mumayyiz tadi hajinya sah, cuman tidak gugur kewajiban haji atasnya. Ketika nanti sudah dewasa, dia sudah mampu untuk naik haji, maka wajib haji lagi. Haji yang dulu itu dihitung sunnah saja. Nah, kalau ini dikerjakan haji, maka gugur saqata anhu fardul haji atau fardul haji. Gugur kewajiban haji baginya. Ya, selesai telah dia tunaikan kewajiban haji. Tidak diminta lagi untuk haji di tahun-tahun berikutnya. Syaratnya apa saja? Syaratnya ada 3. Al-Islamu wat taklifu wal hurriyah. Muslim, mukallaf, balik berakal, dan merdeka. Ya, dan merdeka. Artinya orang kafir nggak sah naik hajinya. Mukallaf, ya, kalau ada orang anak kecil tadi yang belum balik naik haji, maka nggak gugur kewajiban haji. Cuman sah saat itu, terhitung sunnah. Lalu hurriyah, lawannya apa? Budak. Kalau budak, muslim, mukallaf, dan dia budak naik haji, maka nggak gugur bagi dia kewajiban haji. Ya, karena ada sebuah athar dari Ibnu Abbas, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil yang pergi haji, kemudian dia telah dewasa, telah balik, maka wajib haji lagi baginya. Begitu juga wa ayyuma 'abdin hajja thumma ataqa au utiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Begitu pula dengan budak. Kalau dia waktu masih jadi budak dia haji, dia muslim mukallaf tapi dia budak, berhaji dia, maka hajinya dihitung sah tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya ketika nanti dia sudah merdeka, kewajiban haji itu belum hilang darinya dan dia masih diminta haji kalau dia nanti telah mencapai batas kemampuan, telah mampu lah. Yang kelima, man yajibu 'alil hajj. Nah, siapa saja orang yang haji itu wajib baginya, telah wajib baginya. Syaratnya ada 4, yaitu al-Islam, wat taklif, wal hurriyah, wal istita'ah. Nah, tambahan dari yang nomor 4. Muslim, mukallaf, merdeka, dan istita'ah. Nanti akan dijelaskan secara detail apa itu makna istita'ah. Di sini beliau katakan syarat wajib haji. Ya, disebutkan tadi ada 4 kalau yang tadi kita sebutkan. Islam, mukallaf, kemudian merdeka, dan istita'ah. Tapi di sini istita'ahnya dijabarkan, lebih terperinci. Kalau tadi istita'ah itu mujmal, tapi di sini menurut Imam Abu Suja itu dijabarkan. Pertama Islam, maka orang kafir nggak wajib haji karena itu ibadah. Yang kedua baligh, haitsu taklif fala yukhatabu bihi naqisul ahliyah. Ya, orang yang nggak mukallaf, yang gila atau masih kecil, belum baligh, ya maka nggak wajib haji. Anak kecil yang belum baligh itu nggak wajib haji. Ya, tapi hajinya kalau dilakukan sah. Taib. Kemudian yang ketiga baligh. Yang kedua baligh, yang ketiga akal, haitsu taklif. Ya, mukallaf, baligh, dan berakal. Yang keempat hurriyah. Li'annaha ibadatun badaniyah wa maliyah. Li'annaha ibadatun badaniyah wa maliyah wal 'abdu la yamlik. Kalau budak, kan yang namanya haji itu berkumpul 2 ibadah, ibadah harta dan ibadah badan. Budak nggak punya harta. Di antara syarat wajib haji, dia harus mempunyai zad, bekal, mempunyai harta. Budak nggak punya harta apa-apa, miliknya itu berarti milik tuannya, maka budak tidak wajib baginya haji. Bahkan tadi dikatakan kalau budak berangkat haji, ya jika budak itu mungkin misalnya dia tinggal dekat Makkah, tinggal dekat Ka'bah, dia haji misalnya, diizinkan sama tuannya pergi haji, namanya haji dia. Taib, maka hajinya itu sah tapi tidak menggugurkan kewajiban haji wajib. Artinya itu terhitung haji sunnah saja, dan nanti kalau dia telah merdeka, dia wajib mengulangi hajinya kalau telah mampu. Lalu yang kelima, wujuduz zad war rahilah. Adanya bekal, kelebihan bekal, dan juga kendaraan.
allati tasluhu lahu wujudu ta'am wasyarab wal iqamah. Ya, yang bisa menjadi bekal dia ketika berangkat haji, seperti adanya makanan, minuman, dan tempat tinggal. Ya, wa an yamlika nafaqatir rihlah zahaban wa iyaban ba'da nafaqati ahlihi. Jadi bekal dia berangkat haji itu syaratnya adalah fadilan, kelebihan setelah dia meninggalkan nafkah kepada anak istri keluarganya di rumah. Dan bekalnya itu dikatakan bekalnya itu mencukupi, yang mana bekalnya itu cukup bagi dia untuk berangkat dan pulang. Jadi dia berangkat haji itu dengan kelebihan harta yang dia punya. Setelah dia berikan nafkah wajib kepada anak istrinya ketika ditinggal, dan nanti setelah itu baru ada kelebihan untuk dia berangkat haji. Dan bekalnya ini, biaya dia berangkat itu cukup untuk selama dia berangkat dan ketika pulang. Dhahaban wa iyaban ba'da nafaqati ahli, setelah dia tunaikan dulu nafkah untuk keluarganya, karena itu yang wajib. Itu juga wajib, itu yang bukan utama. Kalau dia punya harta tetapi hartanya itu ternyata habis dia pakai untuk kebutuhan rumah tangganya, maka nggak wajib dia haji, nggak wajib dia berangkat haji. Begitu juga dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan hartanya itu an yustaratu kaunuz zaid warahilah zaidan an arba'ati asya. Di antaranya yang 4 itu adalah hutangnya. Jadi bekalnya, uang dia untuk biaya haji itu sudah berlebih sisa dari hutang. Artinya kalau dia punya hutang, baik hutangnya itu jatuh temponya sekarang atau yang akan datang. Misalnya dia punya harta 100 juta. Kalau untuk naik haji sendiri 100 juta dari Indonesia cukup insya Allah. Tapi hutangnya 80 juta. Ya. Dia punya hutang 80 juta. Maka 20 juta untuk ibadah haji dari Indonesia itu kurang. Ya, berapa sekarang naik haji itu? Sekitar 30-40 juta kan? Ya, jadi dia punya harta, anggaplah dia punya harta 100 juta. Kemudian untuk istrinya dan anaknya kalau ditinggal selama haji itu dikasih 10 juta. Masalah. Kemudian dia punya hutang 80 juta. Berarti sisa berapa kelebihannya? Cuma 10 juta. 10 juta cukup nggak buat naik haji dari Indonesia? Ya nggak cukup. Umroh aja mungkin kurang. Gimana mau naik haji? Nah itu dia. Bekalnya itu haruslah lebihan atau sisa dari hutang. Baik hutangnya itu sekarang atau hutang yang itu temponya akan datang. Kemudian yang kedua, kelebihan dari setelah memberikan nafkah kepada keluarganya. An-nafaqah man yajibu alaihi an yunfiqa alaihim. Yaitu usul, ayah, ibu, furu, anak, dan istri. Nah, maka di sini jelaskan nama beliau mempunyai bekal dan kendaraan. Ya, kendaraannya itu tidak mesti kendaraan yang layak dengan dia. Misalnya dia orang kaya, maka kalau dia nggak naik pesawat maka nggak layak bagi dia untuk naik haji. Enggak. Ya misalnya dia orang kaya tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya ya kalau dari Indonesia pasti harus naik kapal, harus naik pesawat kan. Kalau naik kapal kelamaan. Jadi kalau dia misalnya tinggal di Yaman misalnya, atau tinggal di Mesir, atau di yang dekat Saudi lah ya, yang dekat Saudi yang bisa ditempuh dengan mobil, maka selama dia punya kendaraan, baik kendaraannya itu layak untuk dia, artinya sesuai strata ekonomi dia. Misalnya dia orang kaya, pejabat, tapi dia harus berangkat naik haji dengan mobil biasa, bukan mobil mewah, maka tidak masalah. Maka itu sudah wajib bagi dia naik haji. Nggak mesti mobilnya harus mobil mewah juga untuk dikatakan wajib haji, tidak. Nah,
Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Keenam, takhliyatut tariq. Apa itu? Ai amnut tariq. Ya. Jalanannya aman dari gangguan. Wa khuluwuhu minal a'da au qutta'it tariq. Ya, tidak terbebas dari gangguan kejahatan, dari musuh atau dari bajing loncat, dari begal. Liqaulihi ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, faya'manul haj ala nafsihi wa malihi wa irdihi. Maka orang naik haji tadi, ya syarat dia wajib haji ya kalau jalan menempuh ibadah haji tadi ke tempat Makkah itu aman, tidak ada konflik, tidak ada mara bahaya dan yang semisalnya. Ya, jadi terjaga dirinya, hartanya dan juga kehormatan. Kalau seandainya jalan itu tidak aman, artinya misalnya ada konflik di sana, ada perang di sana, ya, maka tidak wajib haji baginya. Bahkan mungkin haram, karena dia akan membawa dirinya kepada bahaya, ya, akan membawa dirinya. Kalau dia maksa ibadah haji, padahal kondisi tidak aman, itu sama saja dengan menceburkan dirinya dalam bahaya dan ini tidak dibenarkan. Yang ketujuh, imkanul masir. Syarat yang ketujuh, imkanul masir. Maksudnya apa imkanul masir? An yabqa minal waqti ma yatamakkanu minhul haj minas safari ila Makkah li ada'in nusuk. Masih ada waktu yang dimungkinkan orang haji tadi safar ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dan batas minimalnya itu kalau dia mendapatkan wukuf, meskipun hanya wukuf sebentar, maka itu sudah dapat dia ibadah haji. Ya, kan wukuf itu dimulai dari ba'da zawal, tanggal 9 Zulhijjah, dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da zawal, ba'da zuhur, dan berakhir sampai berakhir sampai terbitnya matahari. Terbitnya sampai subuh tanggal 10. Ya, itu kan umrah ya, dari ba'da zawal tanggal 9 sampai tiba subuh atau tulu'ul fajr. Tibanya waktu subuh tanggal 10 Hijriyah. Tanggal 10 Hijriyah, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau ada orang naik haji, ya, misalnya nih, kalau kata Syekh Labib itu mengatakan dari kota beliau, ya, kota beliau kan Aden ya, tinggal di Aden Yaman. Kata beliau kalau naik haji mau dari Aden ke Mekah itu kalau normalnya naik mobil memakan waktu lebih kurang 3 hari dengan kecepatan ya normal 100 sampai 120 km per jam, dan itu pakai istirahat. Ya, enggak jalan terus, tapi pakai istirahat. Ya, malamnya istirahat, berhenti dulu. Itu memakan waktu lebih kurang 3 hari. Nah, maka kalau dia berangkatnya 3 hari makan waktunya, maka dia berangkat haji itu dia berangkat dari negerinya, dari kota Aden, ya sebelum tanggal 9, jauh-jauh sebelum tanggal 9. Artinya dia berangkat tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Ya. Tanggal 1 Zulhijjah dia berangkat. Maka akan tiba di Makkah tanggal 4 Zulhijjah. Maka masih ada waktu kan untuk ibadah haji, masih ada waktu untuk wukuf. Karena kan al-hajju Arafah kan gitu. Tapi kalau dia berangkat dari kota Aden pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, jam 6 pagi dia berangkat. Jam 6 pagi berangkat dari kota Aden, dari Yaman, untuk ke Mekah tanggal 9 pagi Zulhijjah. Maka dia hanya punya waktu lebih kurang dari 24 jam. Karena nanti kan Zulhijjah Arafah itu kan wukufnya cuma sampai tanggal 10. Subuh tanggal 10. Maka dia waktunya kurang dari 24 jam. Maka mau gak mau dia akan membawa mobilnya dengan kecepatan di luar batas. Bisa-bisa sampai 200 km per jam. Maka ini bahaya.
Ini bahaya, dia akan membuat dirinya jatuh ke dalam bahaya, ketabrak misalnya dan yang semisal. Makanya seperti ini nggak wajib bagi dia haji. Ya, nggak wajib bagi dia haji. Maka kalau ingin naik haji, minimal sebelum tanggal 9 sudah tiba di Makkah. Karena dia akan bisa mengikuti wukuf di Arafah. Itu maksudnya dari imkanul masir. Masalah, idza hajja as-sabiyyu alladhi lam yablugh fa inna hadzal hajja la yasqutu hajjal fariḍah. La yusqitu hajjal fariḍah. Itu tadi man yasihu, apa tuh katanya? Man yasihu man tasihu minhu mubasharatul hajj. Itu anak kecil kalau belum baligh, misalnya dia baru mumayyiz naik haji, maka hajinya sah, cuman tidak menggugurkan haji yang fardu. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Karena syarat gugurnya haji yang fardu ada 3. Muslim, mukallaf, dan hurriyah, merdeka. Muslim, mukallaf, hurriyah. Itu haji yang fardu, ya, menggugurkan haji yang fardu. Selanjutnya masalah. Al-mar'ah la tadhhabu ila ada'i faridatil haji illa biidni zawjiha. Hada muhim. Tidak boleh bagi wanita itu berangkat untuk melaksanakan haji yang wajib tanpa izin suaminya, atau tanpa mahram lah istilahnya. Tanpa mahram, harus dengan mahram. Gak boleh dia la tadhhabu, berangkat untuk haji fardu. Tidak boleh bagi dia untuk berangkat untuk melaksanakan haji fardu. Wa in adina laha bil khuruj fala budda an takhruja ma'adhi mahramin aw ma'an niswati thiqan. Kalau dibolehkan oleh suaminya untuk berangkat, maka dia nggak boleh berangkat sendirian. Harus ditemani dengan mahram, ya, dan atau dengan wanita-wanita yang thiqat, teman-temannya yang terpercaya, ya, muslimah yang thiqat. Tapi di sini juga ada pengecualian. Itu kalau wanita dia kalau untuk berangkat ibadah haji itu yajuzu lil mar'ah an tahujja wahdaha li fardil Islam in tayaqqanat al-amnu ala nafsiha. Ya, itu bisa kita lihat juga dalam Hasyiah Al-Bajuri. Jadi sebenarnya ada rincian. Tidak dikatakan tidak boleh mutlak, boleh. Ya, hanya boleh, nggak sampai wajib, ya, hanya yajuz. Jadi kalau ada seorang wanita dia mau berangkat melakukan ibadah haji yang fardu, itu hukumnya boleh, tapi nggak wajib. Syaratnya harus ibadah haji yang fardu, bukan ibadah haji yang sunnah. Maka hukumnya boleh. Syaratnya apa? Syaratnya kalau tayaqqanat al-amnu ala nafsiha, ya, dia merasa aman. Ya, tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Dia meyakini kalau di perjalanan akan mendapatkan keamanan, aman insyaallah. Tapi yajuz, hanya boleh saja, tidak wajib. Ya, tidak wajib, dan itu hanya berlaku untuk haji yang sifatnya fardu. Kalau haji yang sifatnya hanya sunnah, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Naam. Far'un qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Nah. Wa qad fassara al-istita'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi az-zad war-rahilah. Rawahu Tirmidzi wa tahaqqaqa al-istita'atu bi an yamlika al-hajju nafaqatahu dhahaban wa iyaban ba'da nafaqati ahlihi. Rasulullah menafsirkan bahwasannya kalimat istita'ah itu adalah az-zad war-rahilah, bekal dan tunggangan kendaraan. Ya, dan istita'ah itu bisa terpenuhi, terwujud dengan apa? Dengan adanya bekal
atau biaya yang dimiliki oleh orang yang melakukan haji, baik bekalnya untuk pergi dan berangkat setelah kewajiban nafkah kepada keluarganya dan juga terhadap hutang-hutangnya. Kemudian penjelasan lebih detailnya dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dan juga penjelasan dari Dr. Labib hafizahullah taala, yang namanya al-istita'ah itu ada dua. Ya, al-istita'ah itu ada dua. Pertama, istita'ah bin nafsi namanya. Istita'ah bin nafs. Kemampuan untuk berangkat haji dengan diri dia sendiri, namanya istita'ah bin nafs. Itu syaratnya ada 7. Pertama, azad, bekal yang mencukupinya selama dia berangkat dan pulang haji. Dan yang kedua, ar-rahilah as-salihah lirukub. Ar-rahilatu as-salihatu lirukub, kendaraan yang bisa dia pakai, yang tidak rusak, ya, kendaraan yang layak untuk dia pakai untuk ibadah haji. Yang ketiga, wujudul ma' wal 'alaf fi amakin mu'tadah bisamanil mithl, adanya air atau makanan hewan kalau dia berkendara dengan hewan. Kalau sekarang berarti adanya tempat-tempat bensin, pom bensin atau tempat-tempat untuk minum air di tempat-tempat mu'tadah, di tempat-tempat biasanya dengan harga yang semisal. Artinya selama kalau dia berangkat naik mobil, maka pastikan jalur yang dia pakai itu nanti ada pom bensin, karena kan nanti perjalanannya lumayan jauh dan dia butuh isi bahan bakar atau nanti butuh minum, ya, untuk beli minum segala macam. Maka dipastikan adanya air dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang ada di tempat-tempat tertentu dengan harga yang bisa manil mithl. Kemudian yang keempat, as-subut 'alal markub bila dhararin syadid. Tidak hanya punya kendaraan, tapi juga disyaratkan dia as-subut. Dia bisa naik kendaraan itu tanpa membuat dia sakit. Ya, misalnya orang nggak kuat naik mobil lama-lama, muntah misalnya, maka ini nggak wajib bagi dia untuk haji, nggak dikatakan mampu berarti. Ada kendaraan tapi dia nggak kuat naik mobil, ya, mual, pusing segala macam. Jadi syaratnya tidak hanya ada kendaraan, tapi juga as-subut 'ala rukub bila doror, yang tidak membahayakan baginya ketika naik kendaraan tersebut. Kemudian yang keempat, yang kelima, imkanul masir, tadi sudah. Yang keenam, amnut thariq, itu sudah tadi, amannya perjalanan. Dan yang ketujuh adalah wujuduz zauj, bagi perempuan, adanya suami atau mahram atau perempuan yang thiqah. Itu istita'ah bin nafsi, ya, kalau dia berangkat sendiri. Sedangkan istita'ah bil ghair, ya, istita'ah bil ghair itu juga ada dua. Pertama, kita menghajikan orang yang sudah meninggal. Menghajikan orang yang sudah meninggal. Maka ini ada 3 rincian. Pertama, an yajiba alaihi nusuk fi hayatihi, fayajibu an yahujja anhu min tarikatihi, fa in lam takun lahu tarikah sunna liwarithihi an yahujja anhu wa yajuzu li ajnabi walau bila idnin. Jadi kita menghajikan orang yang sudah meninggal. Maka yang pertama, kalau orang yang meninggal ini dia meninggal dalam keadaan sudah wajib haji atasnya, sudah terkena wajib haji atasnya, kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan haji, maka saat itu hukumnya wajib dihajikan orang tadi oleh ahli warisnya, ya, atau orang lain, diambil dari harta warisan si mayit itu. Jadi si mayit meninggal membawa apa? Dia dalam keadaan sudah wajib haji, lalu meninggal sebelum sempat melakukan haji. Maka ketika dia punya harta warisan dan harta warisan itu cukup untuk naik haji, maka ahli waris atau kerabatnya menghajikan si mayit dengan harta warisan yang dia tinggalkan. Wajib.
Tapi kalau nggak punya harta warisan, maka hukumnya sunnah. Dia dihajikan oleh kerabatnya dengan harta kerabatnya. Atau juga orang lain, ajnabi, orang asing, temannya misalnya. Temannya menghajikannya meskipun tanpa izin dari pihak si mayit atau dari pihak keluarga si mayit. Nggak masalah. Itu kalau nggak punya peninggalan, nggak punya harta warisan. Tapi kalau bawa harta warisan, punya harta warisan, dan cukup untuk naik haji, maka wajib si mayit ini dihajikan oleh keluarganya, kerabatnya dengan harta peninggalan. Yang kedua, alla yajiba alaihi fi hayatihi fayusannu an yahujja anhu min qaribin au ajnabiyyin sawa'un au awsa amla. Yang kedua, kalau dia meninggal dalam keadaan belum wajib haji atasnya. Ya, misalnya dia orang miskin, orang fakir, maka nggak wajib haji. Tadi pertama kan dia orang kaya, mampu, muslim, baligh, berakal, merdeka, mustati', mampu, orang kaya, sehat, segala macam. Nggak haji-haji. Udah tiba wajib haji bagi dia, tapi nggak haji-haji, keburu meninggal. Maka ketika punya harta warisan, dipakai untuk naik haji. Yang kedua, ini dia nggak wajib haji. Orang miskin, orang fakir, atau orang sakit-sakitan, nggak mampu untuk berangkat haji. Lalu meninggal. Maka saat itu apa hukum kita menghajikan mayit tadi? Hukumnya hanya sunnah bagi kerabatnya atau bagi orang lain atau ajnabi, ya temannya misalnya. Baik si mayit itu mewasiatkan ataupun tidak mewasiatkan. Yang ketiga, an yakunal mayyitu qad hajja an nafsi. Fahal yahujja anhu tatawwu'an? Fahal yahujju anhu tatawwu'an? Al-mu'tamad annahu yahujju anhu idza awsa bidzalika wa illa fala. Nah, kalau si mayit meninggal dan dia sudah pernah haji sekali, haji fardu, telah gugur kewajiban haji atasnya. Terus pertanyaannya, boleh nggak kita menghajikan dia lagi untuk kedua kalinya sebagai haji tatawwu', haji sunnah? Jawabnya yang benar adalah yang mu'tamad itu boleh. Syaratnya apa? Kalau si mayit mewasiatkan kepada kerabatnya. Kalau dia nggak mewasiatkan, maka tidak diperkenankan, tidak boleh. Itu kalau menghajikan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, menghajikan orang yang ajiz, ma'dub, orang yang sakit-sakitan atau lumpuh yang la yurja shifa'uh, yang nggak mungkin diharapkan kesembuhannya, lumpuh, ya, atau sudah tua renta. Maka seperti ini boleh kita menghajikannya, mewakilkan dia naik haji dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya pertama, an yakuna biiznihi. Izin dulu. Ya, misalnya ada orang yang sudah sakit parah, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, ya. Sudah tidak diharapkan kesembuhannya, misalnya kanker stadium 4 segala macam, dia belum naik haji. Ya, kayak tante saya rahimahullah itu terkena kanker, dia cuma bisa umroh tapi nggak bisa naik haji karena sudah keburu meninggal, dan dia tidak terhitung sebagai orang yang wajib haji. Ya, ketika dia misalnya masih hidup, misalnya ada orang masih hidup, tapi dia ini nggak mampu naik haji, ya, mungkin hartanya banyak tapi fisiknya tidak mendukung, maka boleh kita mewakilkan dia naik haji dengan syarat pertama atas izin si fulan tadi. Yang kedua, an yakuna naibu mautsuqan bihi. Orang yang mewakili, yang mewakilkan badal haji tadi, itu orang yang mautsuq, yang thiqah, orang yang terpercaya, orang saleh, orang adil, bukan orang fasik. Yang ketiga, an yakunal ghaib qad hajja, ayakunan naib qad hajja an nafsihi. Orang yang membadal itu dia sudah pernah haji sebelumnya. Nggak boleh kalau dia belum pernah haji, kemudian dia membadal haji orang lain, nggak bisa. Harus dia haji dulu. Taib. Itu namanya istita'ah. Istita'ah bin nafs itu 7, tadi sudah kita sebutkan, dan ada istita'ah bil ghair. Dan membadal haji orang itu hanya 2 orang ini saja yang boleh kita badal hajinya. Pertama yaitu orang mati, orang yang sudah meninggal dengan 3 keadaan tadi. Yang kedua orang yang ma'dub atau ajiz la yurja shifa'uh, orang yang sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sudah tidak mungkin lagi sembuh secara medis. Anwa'ul istita'ah. Di sini beliau menjelaskan secara ringkas
Macam-macam istita'ah itu ada dua, istita'ah al-mubasyarah langsung, wahia an yatamakkan al-hajju min ada'il haji bi nafsihi wa bila masyaqqatin au dararin. Ya, kayak orang biasa, orang sehat walafiat, punya harta banyak dan bisa punya bekal dan segala macam, mampu dia melakukan haji dengan dirinya sendiri tanpa diwakilkan orang lain, tanpa ada masyaqqah, kesulitan atau bahaya. Salimul jism, orang yang sehat walafiat. Yang kedua, al-istita'ah ghairul mubasyarah. Mampu tapi tidak bisa langsung. Wahia an yamlikal insanu al-mal alladhi yaj'aluhu yunibu man yahujju anhu limaradin au kibaris sinnin. Ini yang tadi, al-istita'ah bil ghair. Dia punya harta tapi dia nggak mampu untuk naik haji langsung. Fisiknya kurang sehat atau sudah tua renta, ya, dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka tapi dia punya harta, ya, untuk menyuruh orang membadalkan hajinya. Ya, maka ini boleh dengan tadi 4 syarat, ya, dengan 3 syarat. Izinnya, atas izinnya. Yang kedua, yang membadal itu orang yang thiqah. Dan yang ketiga, orang yang membadal syaratnya sudah pernah haji sekali dulu. Rawal Bukhari wa Muslim anna imra'atan min Khath'am qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ta'ala ala ibadihi fil haji adraktu abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujja anhu qala na'am. Ini hadis yang masyhur. Ada seorang wanita dari Khath'am berkata sama Nabi, ya Rasulullah, semuanya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada hambanya, dan aku menemukan ayahku sudah tua renta, syaikhan kabiran, maka ini sudah gak mungkin lagi untuk naik haji, karena ibadah haji itu ibadah badaniyah, ya, dan cukup lumayan capek, ya. La yathbutu ala rahilah, yang udah gak sanggup lagi naik kendaraan, ya, pokoknya fisiknya udah sangat lemah, mungkin duduk aja sudah susah, ya. Maka apakah aku anaknya boleh mewakilkan dia haji, menghajikannya? Maka kata Nabi boleh. Ya, tidak masalah. Ya, ini namanya al-istita'ah bil ghair. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu rukun-rukun haji di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.